Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Gosip Hai. Jadi sudah cukup lama saya tidak bikin video kayak gini lagi ya, karena mungkin ada beberapa kesibukan dan masalah kesehatan juga ya. Nah, makanya baru kali ini saya bisa buat video lagi. Nah, tapi dalam beberapa minggu terakhir ini sebenarnya terjadi beberapa peristiwa yang cukup menarik untuk dibahas ya, dalam kaitannya dengan konstelasi politik di dunia internasional. Nah, makanya di video ini mungkin saya ingin merangkum semua ya, dan membahas semuanya saja secara ringkas gitu. Nah, yang pertama mungkin terkait dengan peningkatan eskalasi ketegangan ya, yang terjadi antara negara-negara yang mungkin sebelumnya sudah terlibat dalam ya relasi yang konfrontatif gitu. Nah, yang pertama mungkin ada peningkatan ketegangan antara Israel dan Iran, kemudian antara Israel dan Amerika Serikat, kemudian antara Israel dan Lebanon. Yang pertama dulu, antara Israel dan Iran ya. Sebagaimana kita ketahui ya, dalam setahun terakhir pun relasi antara keduanya itu senantiasa diwarnai oleh konfrontasi ya, dan belakangan juga cukup memanas hubungan antar kedua negara ini. Nah, tapi salah satu peristiwa ya yang sangat menarik belakangan ini, yang patut untuk dijadikan sorotan adalah sebuah serangan yang dilakukan oleh yang disinyalir dilakukan oleh Iran terhadap kapal tanker minyak milik Israel ya, di Laut Arab ya, di sekitar wilayah Oman gitu, di lepas pantai dekat negara Oman gitu, di Laut Arab. Yang dimana serangan ini akhirnya direspon secara keras oleh Israel ya, yang mengutuk serangan ini dan menganggap atau menuding Iran sebagai pelaku atau pihak yang merencanakan serangan ini ya. Nah, dalam hal ini G7 atau G7 ya juga justru mensupport ya, atau mendukung klaim yang dilakukan oleh Israel bahwa memang serangan tersebut itu dilakukan atau direncanakan oleh pihak Iran, yang dimana dalam hal ini Iran tentu saja menolak ya, yang melalui perwakilannya di PBB itu membantah segala klaim tersebut ya, bahwa mereka adalah pelaku di balik penyerangan terhadap kapal tanker Israel tersebut. Yang dimana penyerangan ini juga menewaskan dua orang awak kapal, yang kalau tidak salah itu satu orang dari Rumania, kemudian yang satunya itu dari Inggris gitu. Nah, di sini yang menarik adalah Israel mengeluarkan pernyataan resmi ya, yang dimana dalam hal ini Perdana Menterinya yang sekarang ya, Naftali Bennett ya, yang menjabat sekarang, itu menyatakan bahwa Israel siap untuk melawan Iran meskipun tanpa bantuan dari siapapun. Nah, ini yang menarik ya, karena biasanya konfrontasi antara Israel dan Iran biasanya selalu melibatkan pihak lain ya, khususnya Amerika Serikat gitu. Biasanya kan Iran melakukan manuver di Timur Tengah gitu, kemudian Israel merasa terancam atas manuver itu, misalkan pengembangan nuklir misalkan. Kemudian Israel mengecam Iran sekaligus mengadu kepada Amerika Serikat bahwa Iran ini kok manuvernya berbahaya, tolong ditegur gitu ya, atau disanksi dan segala macamnya. Nah, kali ini Israel mengeluarkan pernyataan bahwa tanpa bantuan dari pihak manapun sebenarnya mereka siap itu untuk melawan segala manuver yang dilakukan Iran untuk memerangi posisi Iran di Timur Tengah. Nah, ini kan akan menciptakan eskalasi kembali ya, yang membuat hubungan antar kedua negara ini ke depannya akan semakin memanas. Nah, bagaimana perkembangannya ke depannya ini yang kita tunggu ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah mengenai memanasnya hubungan antara Iran dan Amerika Serikat ya. Nah, salah satu isu yang patut untuk kita sorot adalah peristiwa saling menyerang antar kedua negara ini yang dilakukan di sekitar wilayah Suriah dan Irak. Nah, ini yang menarik ya, bahwa mereka saling serang satu sama lain, tapi mereka menjadikan Irak dan Suriah sebagai battlefield-nya atau semacam buffer zone-nya, di mana mereka itu mengartikulasikan manuver-manuver mereka gitu ya.
Nah, salah satu peristiwa yang muncul ke permukaan itu adalah serangan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap posisi militan-militan Iran di sekitar perbatasan Irak dan Suriah ya, yang dibalas ya beberapa hari kemudian oleh rangkaian serangan terhadap basis-basis militer Amerika Serikat di Irak ini. Jadi hubungan antara kedua ini cukup memanas dalam beberapa minggu terakhir ini. Yang tentunya hal ini pastinya kontraproduktif ya terhadap upaya kedua negara ini untuk memulihkan kembali kesepakatan nuklir P5+1 yang sebelumnya batal karena penarikan diri oleh Amerika Serikat. Nah, eskalasi ketegangan ini tentunya membuat langkah atau upaya pemulihan kesepakatan ini pun semakin berat. Jadi kedepannya seperti apa, bagaimana hubungan antar keduanya dan bagaimana prospek pemulihan kesepakatan nuklir ini kita akan lihat ya kedepannya. Kemudian yang selanjutnya adalah antara Israel dan Lebanon ya. Jadi beberapa waktu lalu Lebanon juga melancarkan serangan-serangan ke wilayah Israel gitu, yang dituding atau disinyalir serangan-serangan ini dilakukan oleh kelompok Hizbullah ya, kelompok militan yang juga dalam hal ini disokong oleh Iran ya. Jadi Iran juga yang dianggap berperan dari serangan-serangan yang terjadi dari wilayah Lebanon ke wilayah Israel, yang kemudian Israel membalas serangan-serangan tersebut ke posisi-posisi Hizbullah di sekitar wilayah Lebanon, yang dimana Israel di sini juga mengecam serangan ini dan menuding kembali ya bahwa Hizbullah ini itu disokong oleh Iran. Jadi Iran harus menghentikan istilahnya manuvernya gitu. Kalau tidak kami juga akan memerangi Anda gitu istilahnya. Nah, di sini bisa kita bilang terdapat semacam relasi yang kompleks ya antar Iran, Israel, Lebanon, Amerika Serikat dan Hizbullah ya, yang dimana manuver dari negara-negara ini atau pihak-pihak ini yang saling bersinggungan dalam beberapa waktu terakhir itu membawa pada semacam peningkatan tensi di Timur Tengah ya. Jadi sampai sekarang relasinya atau hubungan antar pihak-pihak ini masih memanas. Jadi kedepannya kita tunggu bagaimana perkembangannya. Nah, kemudian isu lain yang tidak kalah menarik adalah pembunuhan Presiden Haiti ya, yang terjadi beberapa minggu yang lalu ya. Nah, kalau saya mendengar berita-berita semacam ini itu selalu memberikan perasaan yang campur aduk ya. Karena peristiwa pembunuhan presiden atau kepala negara yang sedang secara aktif menjabat itu tentunya bisa dibilang sangat-sangat menyedihkan, dan juga di saat yang bersamaan menunjukkan betapa tidak stabilnya negara tersebut ya, seperti itu. Nah, kalau kita throwback sedikit bahwa peristiwa-peristiwa semacam ini juga terjadi di masa lalu. Nah, beberapa peristiwa yang mungkin cukup mengemuka adalah yang terjadi misalkan di Amerika Serikat ya, terhadap John F. Kennedy pada saat itu, yang menjabat sebagai presiden Amerika kemudian dibunuh pada saat melakukan semacam pawai lah di jalan kayak gitu. Kemudian ada juga presiden Libya ya, Muammar Gaddafi ya, yang pada saat di akhir masa pemerintahannya, pada saat dia digulingkan dia juga dibunuh oleh kelompok-kelompok militan yang berafiliasi dengan lawan politiknya gitu. Itu pada saat Arab Spring. Nah, itu kejadiannya juga cukup menyedihkan dan mengerikan ya kalau kita bayangkan gitu. Nah, kejadian-kejadian semacam ini tentu akan membekas tidak hanya dari pihak-pihak yang secara langsung terlibat, tapi juga tentu dari masyarakat di negara tersebut. Begitu juga yang terjadi di Haiti ya gitu. Nah, yang menarik di sini adalah setelah dilakukan investigasi bahwa yang melakukan atau mengeksekusi pembunuhan ini adalah tentara-tentara bayaran, yang dimana sebagian besar merupakan orang-orang atau veteran-veteran tentara dari Kolombia ya. Nah, ini yang menarik. Nah, setelah ditelusuri secara lebih mendalam bahwa terdapat beberapa nama yang disinyalir itu terlibat atau menjadi pelaku dalam pembunuhan ini. Nah, salah satunya itu adalah mantan pejabat juga di
Haiti. Nah, ini menarik ya bahwa operasi pembunuhan ini melibatkan tentara bayar, yang tentara-tentaranya pun orang-orangnya itu berasal dari negara lain gitu, Kolombia gitu. Nah, ini membuktikan bahwa konstelasi politik di negara-negara kayak Haiti ini sangat-sangat dinamis ya. Senantiasa terjadi gejolak-gejolak yang akan membawa ke instabilitas. Nah, terakhir juga setelah pembantaian ini, pembunuhan presiden ini, sempat ada perebutan kekuasaan antara pihak-pihak di dalam Haiti ya, yang dimana mereka menganggap dirinya itu, masing-masing menganggap dirinya layak untuk memimpin Haiti sebagai pengganti Presiden Moïse gitu. Nah, tapi belakangan ternyata ini tidak tereskalasi ke situasi yang lebih destruktif ya. Dan kita berharap semoga Haiti, keadaan atau kondisi situasi di Haiti akan semakin membaik ke depannya. Nah, kemudian isu lain yang tidak kalah menarik juga adalah terkait dengan diplomasi vaksin ya. Nah, diplomasi vaksin yang melibatkan dua kekuatan besar di dunia internasional saat ini, yaitu China dan Amerika Serikat. Sebagaimana kita ketahui, China itu mendistribusikan atau menyebarkan vaksinnya di banyak sekali negara berkembang ya. Jadi puluhan, hampir ratusan negara berkembang itu menerima vaksin dari China, yang dianggap upaya ini sebagai sebuah diplomasi vaksin China untuk memperkuat pengaruhnya ya di dunia internasional, untuk memenangkan dukungan dan loyalitas dari negara-negara yang dia bantu ini untuk bisa keluar dari masa-masa sulit pandemi global COVID-19. Nah, di sisi lain, Amerika Serikat yang sebelumnya cenderung pasif terhadap aktivitas China yang cukup agresif selama pandemi ini mulai melakukan beberapa manuver yang dianggap sebagai sebuah counter policies untuk menangkal pengaruh dari China. Nah, di sini salah satu contohnya adalah penyebaran vaksin Moderna ya, jutaan dosis vaksin Moderna di wilayah Asia Tenggara gitu, termasuk ke Indonesia juga. Moderna itu akhirnya masuk belakangan jutaan vaksin. Nah, di sini kan sebelumnya China yang menguasai pasar vaksin di wilayah Asia Tenggara. Nah, belakangan Amerika Serikat pun masuk vaksin COVID-nya ke wilayah ini gitu, yang membuktikan bahwa kalau kita lihat dari sudut pandang politis, Amerika Serikat mencoba untuk menangkal pengaruh China yang begitu besar di kawasan Asia Tenggara. Jadi dengan masuknya vaksin-vaksin dari Amerika Serikat ini dan dari Eropa juga, ini Amerika Serikat seperti melakukan semacam diplomasi vaksin tandingan ya, untuk memperkuat juga dia punya power di kawasan ini yang belakangan itu dikuasai atau didominasi oleh China ya, seperti itu. Nah, kalau kita melihatnya seperti itu, bahwa distribusi vaksin atau diplomasi vaksin di masa pandemi ini juga menjadi refleksi atau gambaran perebutan pengaruh atau persaingan antara dua kutub kekuatan besar saat ini ya, dua negara atau dua kekuatan yang dianggap sebagai kutub kekuatan besar di dunia internasional saat ini, yaitu Amerika Serikat dan China. Nah, kedepannya seperti apa manuver-manuver dari dua negara ini di masa-masa pemulihan pandemi ini? Nah, kita akan lihat ke depannya. Nah, isu lain yang tentunya tidak kalah menarik dan menjadi sorotan banyak pihak belakangan ini adalah tentu saja pengambil alihan kekuasaan atau pemerintahan Afghanistan oleh Taliban ya. Tapi untuk ini saya akan membahasnya di video yang terpisah ya. Jadi stay tune terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.